semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Vanessa Natasha. Saya perwakilan dari kelompok yang akan membahas mengenai chapter 2 dan chapter 4. Chapter 2 dengan judul An Introduction to Customs and Purpose yang akan dibahas oleh teman saya Aina Erjauza dan Disha Amalia. Dan chapter 4 yang akan dibahas oleh saya sendiri Kalista Vanessa Natasha dan Seris Tiana Lim. Berikut untuk penjelasan mengenai chapter 2 dan chapter 4. Yang pertama, kita akan membahas chapter 2, yaitu An Introduction to Customs and Purpose. Terminologi dasar dari biaya atau cost. Yang pertama, cost, yaitu sumber daya yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa. Yang kedua, actual cost, yaitu biaya yang terjadi atau biaya historis. Yang ketiga, budget cost, yaitu biaya yang diramalkan atau biaya masa depan. Keempat, cost object, yaitu segala sesuatu yang biayanya ingin diukur dan ditetapkan. Yang kelima, cost accumulation, yaitu kumpulan data biaya yang diorganisir dengan cara tertentu. Direct cost dan indirect cost. Yang pertama, direct cost, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi yang meliputi bahan baku dan tenaga kerja. Contohnya, pembelian suku cadang. Yang kedua, indirect cost, yaitu biaya atau bahan baku yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Contohnya, biaya listrik, sewa, dan pajak. Lalu ada istilah cost assignment, yaitu istilah umum yang mencakup pertama, melacak direct cost ke cost object, kedua, mengalokasikan indirect cost ke cost object. Selanjutnya, pola perilaku biaya, variable cost, dan fixed cost. Yang pertama, variable cost, biaya yang berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan dalam tingkat aktivitas. Di sini ada contoh, yaitu perusahaan mobil yang memproduksi mobilnya dengan variable cost per unit sebesar 600. Perusahaan ini akan memproduksi sebanyak 1000 unit, maka didapatkan total variable cost yaitu 600.000 dengan cara mengkalikan unit produksi dengan variable cost per unitnya. Yang kedua, fixed cost, yaitu biaya yang tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Di sini ada contoh, diketahui total fixed cost per tahun sebesar 2 juta. Perusahaan ini akan memproduksi barang sebanyak 10.000 di tahun pertama, maka didapatkan fixed cost per unitnya sebesar 200, dengan membagi total fixed cost dengan banyaknya unit yang diproduksi. Selanjutnya, total cost dan unit cost. Unit cost juga disebut sebagai average cost, yaitu biaya yang dihitung dengan membagi total cost dengan jumlah unit terkait yang diproduksi. Di sini ada contoh, Tennessee Products produsen sistem speaker dengan pabrik di Memphis. Misal pada tahun 2017, tahun pertamanya beroperasi, perusahaan mengeluarkan biaya produksi sebesar 40 juta untuk memproduksi 500.000 sistem speaker. Maka unit cost didapat dari membagi total manufacturing cost dengan number of manufactured dan didapat 80 per unit. Selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan sektor manufaktur, di mana perusahaan tersebut membuat dan menjual produk mereka sendiri. Contohnya itu produsen telepon seluler seperti Samsung. Lalu ada Unilever Indonesia yang bergerak pada sektor consumer good industry dengan subsektor cosmetic and household. Dan selanjutnya ada Astra International. Yang kedua ada perusahaan sektor perdagangan, di mana perusahaan tersebut membeli dan kemudian menjual produk nyata tanpa mengubah bentuk dasarnya. Contohnya itu PT Hero Supermarket Tbk dengan berbagai formatnya seperti Giant, Guardian, IKEA, dan Hero Supermarket. Ketiga ada perusahaan sektor jasa, di mana perusahaan tersebut menyediakan layanan dalam bentuk tidak berwujud, misalnya psikolog atau audit kepada pelanggan mereka, serta perusahaan asuransi seperti Prudential. Selanjutnya, jenis persediaan. Yang pertama pada perusahaan sektor manufaktur, di mana biasanya perusahaan sektor manufaktur memiliki satu atau lebih dari 3 jenis persediaan. Yang pertama ini ada direct material, yaitu bahan baku langsung yang digunakan dalam suatu proses produksi. Yang kedua ada work in process, yaitu produk yang masih dalam produksi. Yang ketiga ada finished goods, yaitu produk sudah selesai diproduksi dan siap dijual.
Yang kedua ada perusahaan sektor perdagangan, di mana biasanya perusahaan ini hanya memiliki satu persediaan, yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Yang selanjutnya ada jenis biaya produk. Yang pertama ada direct material cost, yaitu biaya bahan baku produksi utama yang berkaitan langsung dengan produk yang akan dihasilkan. Contohnya ini kemasan karton pada produk teh kotak. Yang kedua ada direct manufacturing labor cost, yaitu meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja yang dapat ditelusuri ke objek biaya, contohnya upah. Yang ketiga ada indirect manufacturing cost, yaitu biaya produksi yang tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan unit yang diproduksi. Dikenal juga sebagai manufacturing overhead cost. Contohnya ada persediaan, depresiasi, utilities, upah pengawasan produksi, dan perawatan mesin. Perbedaan antara biaya produk dan biaya periode. Product cost adalah biaya produk yang dikeluarkan saat produk tersebut diperoleh atau diproduksi. Contohnya ada direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Biaya produk terkadang dibagi ke dalam subkategori variable cost dan fixed cost. Jadi sebelum barang dijual, sementara akan masuk ke aset inventory, dan jika sudah dijual, akan menjadi beban yang disebut cost of goods sold. Nah, selanjutnya dari inventory, kita dapat buat laporan keuangan pada balance sheet. Balance sheet ini bersifat opsional. Kalau COGS atau cost of goods sold, nanti kita buat laporan keuangannya pada income statement. Selanjutnya ada period cost, yaitu biaya-biaya yang di luar product cost. Contohnya general and administrative expense seperti rent, office depreciation, office supplies, utilities. Nah, karena period cost ini termasuk expense, maka kita akan buat laporan keuangannya pada income statement. Menghitung cost of goods manufacture. Step yang pertama, kita akan menghitung direct material cost. Direct material ini kita dapat dari beginning inventory ditambah purchase of direct materials, dan nanti akan kita dapat cost of direct materials available for use. Kemudian kita kurangi dengan ending inventory, dan hasilnya nanti kita dapat direct material use. Lanjut ke step 2, yaitu menghitung total manufacturing cost incurred. Yang pertama, direct material use ditambah direct manufacturing labor ditambah total manufacturing overhead cost, kita dapatkan manufacturing cost incurred. Step yang ketiga, kita menghitung cost of goods manufacture dengan cara manufacturing cost incurred ditambah beginning work in process, nanti akan kita dapat total manufacturing cost to account for, lalu dikurangin ending work in process, dan hasilnya adalah cost of goods manufacture. Nah, di sini ada contoh dari schedule of cost of goods manufacture, di mana direct material sampai direct material use itu kita dapat dari step pertama, kemudian direct labor sampai manufacturing cost incurred kita dapat dari step kedua, dan kemudian manufacturing cost incurred sampai dengan cost of goods manufacture kita dapat dari step 3. Selanjutnya kita akan menghitung cost of goods sold, di mana cost of goods sold ini didapat dari beginning finished good ditambah dengan cost of goods manufacture, lalu kita dapat cost of goods available for sale. Selanjutnya kita kurangin dengan ending finished good, dan kita dapatkan hasilnya cost of goods sold. Nah, di sini ada contoh dari income statement. Yang tanda panah merah itu ada cost of goods manufacture, kita lihat dari tabel sebelumnya. Dan kemudian ada marketing, distribution, and customer service, itu merupakan period cost yang dibebankan pada saat terjadinya. Pertimbangan biaya lainnya. Yang pertama ada prime cost, yaitu istilah yang mengacu pada semua biaya produksi langsung. Rumusnya ialah prime cost sama dengan direct material ditambah direct labor. Yang kedua ada conversion cost, yaitu istilah yang mengacu pada biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Rumusnya adalah conversion cost sama dengan direct labor plus manufacturing overhead cost. Lalu yang ketiga ada overtime labor cost, ini dianggap sebagai bagian dari overhead.
Oke, langsung saja kita jawab. Langkah yang pertama, kita buat terlebih dahulu table schedule of cost of goods manufacture. Nah, dalam pembuatan tabel ini, terlebih dahulu kita buat kop perusahaan. Kemudian, kita kerjakan 3 step sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Step pertama, menghitung direct material use. Karena di soal sudah diketahui nilai dari direct material use, jadi kita tidak perlu menghitungnya lagi. Oke, lanjut ke step 2. Kita hitung total manufacturing cost incurred. Dimulai dari direct material use, ditambah direct manufacturing labor, di mana sudah diketahui juga di soal, kemudian ditambah total manufacturing overhead cost, ini didapat dari indirect hingga plant utilities. Nominalnya pun sudah diketahui di soal. Lalu kita dapat hasilnya, yaitu manufacturing cost incurred. Oke, selanjutnya ke step 3, yaitu menghitung cost of goods manufacture. Oke, langsung saja kita hitung. Dimulai dari manufacturing cost incurred, lalu ditambah beginning work in process, dapat total manufacturing cost to account for. Kemudian kita kurangi dengan ending work in process. Setelah itu kita dapatkan cost of goods manufacture sebesar 3.639.600. Selanjutnya income statement. Seperti biasa kita buat kop suratnya dulu, lalu kita masukkan angka yang ada di soal. Pertama sales. Di soal belum diketahui salesnya, jadi kita bisa lewatin dulu. Ini anggap aja belum ada angkanya ya. Kedua COGS. Kita masukin beginning finished goods inventory, lalu masukin COGM yang sudah didapat tadi sebesar 3.639.600. Lalu kita jumlah dan didapatkan cost of goods available for sale. Lalu kita kurangi dengan ending finished goods inventory dan didapatkan COGS sebesar 3.707.100. Selanjutnya gross profit. Di soal diketahui gross profit sebesar 20% dari COGS. Maka didapat gross profit dengan cara mengkalikan 20% dengan COGS. Lalu dengan begitu kita bisa mendapatkan sales dengan menjumlahkan COGS dan gross profit. Lalu operating cost. Kita masukin data soal yang termasuk operating cost. Lalu dijumlah dan didapatkan total operating cost sebesar 459.750. Selanjutnya gross profit kita kurangi dengan total operating cost, maka didapatkan net income sebesar 281.670. Chapter 4, Job Costing. Selanjutnya, Sistem Costing. Sistem costing dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, job costing. Apa itu job costing? Job costing adalah sistem akuntansi untuk objek tertentu yang disebut pekerjaan atau job. Setiap job mungkin berbeda dengan job yang lain, dan setiap job menggunakan sumber daya yang berbeda. Apa sih contoh dari job costing? Contoh dari job costing adalah pengumuman pernikahan dan iklan. Bisa iklan makanan, iklan apapun itu. Selanjutnya ada proses costing. Proses costing adalah sistem akuntansi untuk produksi benda-benda identik atau benda-benda yang mirip. Apa sih contoh dari proses costing? Contoh nyata dari proses costing adalah penyulingan dari minyak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan job costing dan proses costing. Perbedaan pertama dari segi karakteristik sebuah produk. Karakteristik produk dari job costing adalah heterogen, di mana tiap produk memiliki keunikan tersendiri. Sedangkan karakteristik dari produk proses costing adalah homogen, yang di mana produksi secara massal. Perbedaan kedua terletak pada proses produksi. Pada job costing, proses produksi dibuat berdasarkan pesanan, di mana berarti bila ada pesanan, baru akan dibuat produk tersebut. Pada proses costing, proses produksi dibuat secara terus-menerus, yang berarti berbeda dengan job costing. Kalau job costing dibuat berdasarkan pesanan,
Sedangkan proses costing dibuat secara terus-menerus tanpa adanya pesanan pun, ia akan membuatnya. Perbedaan ketiga terletak pada pembebanan biaya. Namun, pada pembebanan biaya memiliki sangkut paut dengan laporan biaya. Pembebanan biaya pada job costing dibebankan ke tiap pesanan, yang dimana laporan biayanya berupa laporan produksi. Kartu biaya adalah dokumen sumber yang digunakan untuk mengendalikan pekerjaan berdasarkan kartu biaya. Sedangkan pembebanan biaya pada proses costing di mana biaya dibebankan ke tiap departemen produksi. Laporan biayanya dilaporkan kepada laporan produksi per departemen menjadi dokumen sumber yang menunjukkan pengumpulan biaya per departemen. Selanjutnya, pendekatan costing. Pendekatan costing ada dua. Pertama, secara aktual costing, dan yang kedua, secara normal costing. Apa sih aktual costing? Aktual costing berupa biaya tidak langsung yang didasarkan pada tarif biaya tak langsung aktual yang dikalikan dengan aktivitas konsumsi aktual. Pada aktual costing, kita harus mencari namanya MOH rate. Cara mencari MOH rate adalah actual MOH cost dibagi dengan actual allocation base. Setelah mendapatkan MOH rate, kita harus mencari MOH allocated. Cara mencari MOH allocated adalah MOH rate dikalikan dengan actual activity allocation base. Setelah actual costing, kita akan mempelajari normal costing. Apa itu normal costing? Normal costing adalah biaya tidak langsung didasarkan pada tarif biaya tak langsung yang dianggarkan dengan mengalihkan aktivitas konsumsi aktual. Pada normal costing juga kita harus mencari MOH rate. Namun, rumus MOH rate pada normal costing dan actual costing berbeda. Rumus MOH rate pada normal costing adalah budget MOH cost dibagi dengan budget allocation. Setelah menemukan MOH rate, kita akan mencari MOH allocated. Mencari MOH allocated hampir sama dengan MOH pada actual costing. Rumus MOH allocated pada normal costing adalah MOH rate dikalikan dengan actual activity allocation base. Langkah-langkah dalam perhitungan job costing. Langkah pertama, kita harus mengidentifikasikan terlebih dahulu pekerjaan yang dipilih sebagai objek biaya. Gunanya buat apa sih? Gunanya agar rincian dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus mengidentifikasikan pekerjaan sesuai dengan objek biaya. Setelah kita mengidentifikasikan pekerjaan tersebut, kita harus mengidentifikasikan biaya langsung pekerjaan. Dalam mengidentifikasikan biaya manufaktur, yang dikategorikan menjadi biaya manufaktur langsung, dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan tenaga kerja manufaktur langsung. Setelah kita mengidentifikasikan biaya langsung pekerjaan, kita juga harus melakukan dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan. Biaya manufaktur tidak langsung adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan, namun tidak dapat dilacak langsung ke pekerjaan tertentu. Setelah kita pilih dasar alokasi biaya, kita harus mengidentifikasi biaya langsung yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya. Lokasi tunggal berdasarkan jam kerja tenaga manufaktur langsung dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya manufaktur tidak langsung bagi produk. Setelah itu, kita menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan. Dengan rumus, biaya OH aktual
atau biaya overhead aktual dibagi dengan dasar alokasi OH aktual atau dasar alokasi overhead aktual. Setelah kita menghitung tarif per unit, kita menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke pekerjaan. Biaya tidak langsung dari suatu pekerjaan dihitung dengan mengalihkan kuantitas aktual dari dasar setiap alokasi biaya yang terkait dengan pekerjaan itu dengan tarif biaya tidak langsung dari setiap dasar alokasi biaya. Rumusnya adalah tarif alokasi OH atau tarif alokasi overhead dibagi dengan aktivitas dasar aktual untuk job atau aktivitas dasar aktual untuk sebuah pekerjaan. Setelah kita menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke pekerjaan, kita terakhir menghitung biaya total pekerjaan dengan cara menambahkan seluruh biaya tidak langsung dan biaya langsung yang dibebankan ke pekerjaan tersebut. Jurnal Job Costing. Jurnal yang pertama adalah jurnal pembelian. Pada saat kita membeli barang, berarti kita menambah material yang kita punya. Secara otomatis, material tersebut berada di debit. Setiap melakukan pembelian bahan baku, kita akan membayar dengan cara dua metode. Bisa secara tunai atau bisa dengan secara hutang. Pada saat kita membayar secara tunai, berarti kita mengurangi cash kita. Makanya cash tersebut ada di kredit. Dan saat kita melakukan pembayaran secara hutang, berarti hutang kita bertambah dan hutang itu berada di kredit. Nah, yang kedua, pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Pemakaian bahan baku secara langsung, jurnalnya work in process job number bla 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 pada material. Mengapa demikian? Karena pada saat kita proses dalam bekerja, berarti material yang kita punya akan berkurang. Yang kedua, pemakaian bahan baku tidak langsung. Jurnalnya manufacturing overhead control pada material. Mengapa material overhead control? Karena pada saat kita kontrol atas produksi, kita akan mengurangi material yang kita punya karena kita sedang berproduksi. Berarti material itu akan digunakan. Selanjutnya ada pencatatan upah tenaga kerja. Jurnalnya payroll pada accrued payroll. Jurnal keempat, distribusi upah. Jurnal distribusi upah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, direct labor. Work in process job number bla 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 pada payroll atau salaries atau wage payable. Mengapa demikian? Karena pada saat kita proses dalam bekerja, kita juga akan melakukan daftar gaji atau ada gaji atau kita akan membayar upah terhadap seseorang. Selanjutnya ada indirect material, indirect labor. Jurnalnya manufacturing overhead control pada payroll atau salaries atau wage payable. Pada saat kita kontrol atas produksi kita akan membuat daftar gaji. Kita akan ada gaji dan ada upah yang dibayar. Selanjutnya ada beban lainnya. Pada beban lainnya di debit ada dua. Bisa marketing expense atau administrasi expense. Dengan di kredit ada payroll, or salaries, or wage payable. Mengapa demikian? Pada saat kita melakukan marketing, pada saat kita melakukan administrasi, maka kita akan membuat dasar gaji, kita akan ada gaji, ataupun kita ada upah yang akan kita bayar, atau upah dibayar. Jurnal kelima, biaya overhead control. Biaya overhead control, jurnalnya manufacturing overhead control pada various of credit. Berarti dalam kita memproses kerja, berarti kita punya biaya lainnya atau biaya seperti akumulasi, biaya prepaid rent, ataupun biaya yang termasuk dalam various of credit. Pada saat kita belajar ini,
Guru kita, Bu Marieta, berbicara bahwa bila kita lupa terhadap jurnalnya atau kita lupa terhadap akunnya, kita boleh menggunakan akun overuse of credit. Selanjutnya ada jurnal pembebanan FOH applied atau allocated ke WIP atau work in process. Pada saat ini di debitnya ada work in process job number bla 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 pada manufacturing overhead control. Dalam proses bekerja itu di debit, kontrol atas produksinya berada di kredit. Jurnal ketujuh, transfer barang sudah jadi. Jurnalnya finish good pada work in process job number bla bla bla. Karena kita sudah mentransfer barang jadi, berarti kita sudah melakukan pekerjaan, sudah memfinishkan pekerjaan tersebut atau finish good. Nah, berarti kita tidak usah lagi melakukan pekerjaan lagi karena kita sudah mentransfernya, sudah finish pekerjaan kita. Nah, lalu ada namanya jurnal penjualan produk. Jurnal penjualan produk ada dua, yaitu pertama accounts payable atau cash pada sales dan cost of goods sold pada inventory. Mengapa kita accounts payable pada cash? Karena kita menjual produk itu secara hutang atau secara tunai. Nah, mengapa ada sales-nya di kredit? Karena kita sudah melakukan penjualan. Di jurnal kedua ada cost of goods sold pada inventory. Mengapa cost of goods sold ada di debit? Karena cost of goods sold itu kan ada artinya harga pokok penjualan. Karena kita sudah menjual, kita menerima harga pokok penjualannya. Nah, inventory kita berarti kan berkurang apa yang kita punya. Karena kita sudah menjual terhadap orang lain. Kita sudah menjual ke perusahaan. Jadi inventory yang kita punya akan berkurang. Lalu yang ke-9 ada material yang diretur. Material yang diretur itu ada dua cara, direct and indirect. Pada direct, jurnalnya ada material pada work in process. Mengapa pada direct kita menerima material? Karena material yang diretur, berarti orang itu meretur barang ke kita. Secara tidak langsung, kita akan menambah material yang kita punya lagi. Nah, kreditnya itu adalah bekerja dalam proses, berarti kita akan melakukan pekerjaan lagi karena kan itu diretur. Nah, yang kedua indirect. Mengapa apa jurnal dari indirect? Jurnalnya adalah material pada manufacturing overhead control. Nah, yang terakhir ini bila bisa dibilang tutup selisih. Bila over applied itu bagaimana? Keadaannya bagaimana? Over applied itu bila over allocatednya itu lebih besar dari overhead control. Dengan jurnal, manufacturing overhead allocatednya berada di debit, cost of goods sold dan manufacturing overhead controlnya berada di kredit. Nah, yang kedua, keadaan atau kondisi di mana under applied. Bagaimana kita bisa mengetahui itu bisa under applied? Dengan cara kita melihat overhead over allocatednya itu lebih kecil dari overhead control. Dengan jurnal, manufacturing overhead allocated berada di debit, cost of goods sold berada di debit, dan yang berada di kredit adalah manufacturing overhead control. Di bawah ini merupakan contoh job costing dari PT paling laris, di mana ongkos yang dikeluarkan dan dibebankan pada bagian ini ada ongkos bahan langsung, ongkos buruh langsung, dan overhead, di mana bahan langsung mempunyai pembubutan Rp1.000.000, finishingnya Rp1.500.000, dan totalnya Rp2.500.000, di mana buruh langsung mempunyai biaya pembubutan Rp1.400.000, ditambah finishing Rp600.000 menjadi Rp2.000.000. Dan untuk biaya pembubutan overhead Rp2.100.000 ditambah Rp900.000 menjadi Rp3.000.000. Di mana ringkasan total biaya dan biaya per unit adalah bahan langsung yang digunakan Rp2.500.000 ditambah buruh langsung Rp2.000.000 ditambah overhead pabrik Rp3.000.000 menjadi ongkos barang jadi yang telah diproduksi adalah Rp7.500.000. Untuk biaya per unit dari masing-masing bahan langsung adalah Rp25.000, buruh langsung adalah Rp20.000, overhead pabrik adalah Rp30.000, dan ongkos barang jadi yang diproduksi Rp75.000. Di bawah ini merupakan sedikit gambaran dari normal actual costing. Yang pertama ada biaya daya Rp100 juta, ditambah biaya pengujian Rp80 juta menjadi Rp180 juta. Lalu biaya jam mesinnya Rp50.000, tarif kelompoknya Rp3.600. Biaya utamanya tanpa kabel ada Rp78 juta dan regulernya Rp738 juta. Untuk kelompok
6 juta rupiah dikali 20 menjadi 120 juta rupiah biaya tanpa kabel. 6 juta rupiah dikali 10 menjadi 60 juta rupiah biaya reguler. Untuk kelompok kedua, 3.600 dikali 5.000 menjadi 18 juta rupiah biaya tanpa kabel. 3.600 dikali 45.000 menjadi 162 juta rupiah biaya reguler. Lalu, biaya tanpa kabel semuanya kita tambah menjadi 216 juta rupiah dan biaya regulernya menjadi 960 juta rupiah. Lalu, biaya unit produksinya masing-masing biaya tanpa kabel 1.000, biaya reguler 10.000 menjadi biaya per unitnya 216.000 dan biaya per unit regulernya 96.000. Nah, di bawah ini merupakan contoh arus biaya pada perusahaan manufaktur. Jadi ini tuh contoh work in process-nya pada perusahaan manufaktur. Yang pertama ada beginning balance, lalu ada direct material, ada direct labor, ada indirect MC, dan ada end balance. Lalu ada finished good, ada cost of goods sold. Sekian video materi dari kami. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan komennya ya. Terima kasih.